Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, luar biasa. Pensi, jaya, yes. Selamat pagi ya. Nah, ini kurang bersemangat ini. Pagi-pagi masih lemes, kurang bersemangat. Kita ulang lagi sekali. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Pensi, jaya. Yes. Terima kasih. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan layanan klasikal, di mana materi hari ini adalah tentang perilaku hidup bersih dan sehat, atau bisa disingkat dengan PHBS, begitu ya. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan doa bersama supaya apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar, tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, ya. Hari ini Ibu minta bantuan kepada Andri ya untuk bisa memimpin doanya. Bisa? Ya. Silakan Andri. Anak-anak, mari kita berdiri semua. Anak, silakan duduk kembali. Untuk hari ini, sebelum Ibu melaksanakan kegiatan selama 40 menit ke depan, Ibu ingin menanyakan tentang temanmu yang tidak bisa hadir hari ini. Ya, Sagong? Akmal dan Anand. Panas? Oh ya. Kalau yang satunya izinnya kenapa? Karena ada upacara adat. Ya. Hari ini 2 orang temanmu tidak bisa mengikuti layanan yang Ibu berikan hari ini tentang perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, supaya suasana lebih meriah, bersemangat seperti itu, supaya kalian tidak tegang ya. Nanti akan Ibu tayangkan, nanti ada pemapar materi dan juga kita ada menonton video. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking, kita tepuk tangan ya, atau ice breakingnya adalah tepuk, di mana tepuknya ini ada tepuk 1 sampai 5 ya. Ibu kasih contoh dulu ya, silahkan diamati. Tepuk 1, tepuk 5. Nah, luar biasa, daya ingatnya ya, sekali diberitahukan sudah langsung mengerti ya. Anak-anak, 40 menit ke depan ini Ibu akan memberikan layanan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sebelumnya, apakah yang kalian lakukan selama ini, baik di rumah, di sekolah, ada yang sudah dilakukan kegiatan yang sudah berperilaku hidup bersih dan sehat? Misalnya, dari segi makan, dari segi kegiatan, dari segi istirahat, seperti itu ya. Nah, Ibu hari ini akan menayangkan materi di depan ya. Nanti kalian bisa menyimak, kita sambil bisa tanya jawab nanti seperti itu ya. Nah, anak-anak silakan lihat slide atau PPT yang Ibu tayangkan di depan ya, tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini ada pengertian pola hidup sehat ya. Upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Seperti itu. Kita harus melakukan pola hidup sehat ya. Tujuannya supaya apa? Supaya terhindar dari penyakit. Misalnya berkendara, kita memakai masker supaya tidak terkena debu, itu juga salah satu itu. Ya nak ya, supaya kita tidak cepat nanti mengalami sesak napas. Bisa juga itu pemicunya juga adalah flu, seperti itu, batuk juga, karena di situ ada debu yang kita hirup di jalanan. Ya. Terus apa manfaat
pola hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS. Setiap anggota keluarga itu nanti menjadi sehat, tidak mudah sakit karena kita sudah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Kalau kita misalnya kita tidak melakukan perilaku hidup yang bersih, lingkungan seperti itu akan mudah nanti terserang sakit dari diri kita juga dari keluarga. Itu nanti. Terus anak akan tumbuh sehat dan cerdas. Jika anak itu sudah melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, anak itu otomatis dia akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas ya itu. Nah, kalau misalnya anak itu sering sakit seperti itu, terkendala dia gimana mau bisa belajar, otomatis ini tidak akan tercapai ini anak tumbuh sehat dan cerdas ini. Kalau sudah kita badannya sakit, kita tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Terus yang nomor 3, anggota keluarga giat bekerja. Jika sudah sehat, otomatis kita bisa giat untuk melakukan pekerjaan. Jika sudah sakit, apa bisa bekerja? Ya, hanya bisa tidur aja kita ya. Hanya bisa di rumah saja. Kalau kita badannya tidak sehat, itu termasuk juga manfaat dari PHBS. Terus yang nomor 4, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal untuk menambah pekerjaan keluarga. Otomatis kalau kita sudah sehat, pengeluaran kita juga akan berkurang. Kalau misalnya kita sering sakit, terus ke dokter, apa itu mengeluarkan uang? Ya, itu juga termasuk ya pengeluaran jadinya bertambah ya karena kita tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selain itu tidak bisa bekerja juga, otomatis tidak bisa menghasilkan uang seperti itu. Sini berikut adalah langkah-langkah pola hidup sehat. 1 apa? Berolahraga. Dengan berolahraga, badan kita akan menjadi lebih sehat. Betul tidak? Misalnya olahraga apa yang sudah kalian lakukan? Yang paling mudah olahraga apa? Nah, lari, jogging, apalagi ada? Bersepeda juga termasuk olahraga. Yang seperti itu, renang, olahraga juga. Iya, untuk kesehatan jantung juga itu ya. Selain itu lagi olahraga apa? Sudah pernah dilakukan? Senam juga setiap hari Sabtu. Terus juga olahraga bikin sehat apa tidak itu? Nah, itu dengan cara kita berolahraga. Berolahraga itu banyak jenisnya ya. Jalan pun di sekeliling rumah itu juga termasuk sudah berolahraga ya. Berolahraga untuk memperkuat otot-otot kaki kita. Walaupun hanya ke warung, berbelanja, terus balik lagi, terus jalan lagi, itu melatih otot kaki kita supaya kuat dia. Terus menjaga, yang kedua adalah menjaga pola makan. Gimana caranya menjaga pola makan? Memakan makanan yang sehat, tidak makan junk food atau yang cepat saji ya, seperti mie instan, sosis, nugget seperti itu. Terus mie kober lagi, atau makan makanan yang cepat saji seperti itu ya, yang pengolahannya itu juga cepat dan juga mengandung banyak minyak seperti itu juga harus dijaga. Menjaga pola makan dengan kita mengkonsumsi lebih banyak sayur ya, dengan konsumsi lebih banyak buah. Itu juga termasuk di pola dan menjaga pola makan kita ini ya, otomatis kita akan lebih sehat ya, lebih banyak makan kacang-kacangan. Terus yang nomor 3, menciptakan lingkungan yang sehat. Misalnya gimana menciptakan lingkungan sehat? Tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampahnya sampai berjubel bertumpuk di depan rumah, itu akan menimbulkan nanti ada lalat ya, ada serangga-serangga yang lain seperti itu, sehingga itu ada nyamuk banyak. Nanti itu juga menyebabkan kita cepat terserang penyakit itu karena lalatnya sudah hinggap di tempat sampah, makanan yang basi, kotoran dan lain sebagainya. Nanti lalatnya hinggap di makanan kita sehingga menyebabkan kita apa? Diare ya. Bisa diare, sakit perut itu karena ada kumannya yang sudah menempel di sana.
Selain itu juga menghindari asap rokok. Misalnya di salah satu keluarga ada yang merokok, kalian sebagai perokok pasif, yang perokok aktifnya itu adalah yang merokok. Itu juga perlu dihindari, jangan terlalu dekat. Atau silahkan atau suruh yang merokok lebih jauh mencari ruangan atau di luar, supaya tidak di dalam ruangan, sehingga itu bisa menularkan pada perokok pasif. Yang tidak merokok itu tertular nanti, itu namanya perokok pasif. Terus yang keempat, istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup adalah setiap harinya bisa mengatur diri dalam segala kegiatan, kesibukan, itu harus bisa mengatur untuk bisa mengistirahatkan badan 20 sampai 30 menit. Di sini sudah ada yang melakukannya? Sudah. Jam sekolah sampai di rumah jam berapa? Setengah dua. Sampai di rumah bisa makan siang. Habis makan siang, kalian bisa istirahat. Barang 30-40 menit atau mungkin lebih atau sampai 50 menit. Dilakukan rutin setiap hari. Otomatis rileks badan kita ini ya. Belajar dari jam 7 pagi sampai jam setengah 2 kan lumayan itu ya. Biar reset otak kita ya. Lelah otot-otot yang tegang itu bisa kembali normal. Itu perlunya kita untuk istirahat yang cukup. Nah, di sini ada tips-tips dalam pola hidup sehat. Tips-tipsnya. Yang nomor 1 di sini disebutkan penuhi konsumsi proteinmu. Penuhi konsumsi proteinnya dengan memakan seperti ikan, seperti kacang, itu sudah termasuk dalam protein. Ya, kenapa? Jangan terlalu banyak kalian memakan makanan yang berlemak, nanti berakibat nanti akan mengantuk ya. Selain itu juga bisa menambah faktor kegemukan juga seperti itu ya. Di sini dengan penuhi konsumsi protein dengan ikan dan apa ya, seperti itu. Terus nomor 2, hindari makanan yang mengandung pengawet seperti borak, seperti itu ya, zat pewarna, seperti itu. Atau kalian juga di kantin harus juga teliti memakannya. Jangan selalu melihat dari segi warna, yang ngejreng dari jarak jauh dilihat itu menarik gitu, belum tentu sehat ya. Terus ini jauhi makanan yang berlemak, seperti yang bersantan, itu banyak itu lemaknya. Diolah dengan waktu yang cukup lama. Terus daging yang ada lemak-lemaknya itu juga itu dihindari. Itu juga salah satu pola hidup sehat ya, agar tubuh kita sehat. Nomor 4, makan buah-buahan yang fresh. Bukan makan buah-buahan yang sudah busuk ya. Seperti misalnya buah kan sudah tahu ya, buah pisang, terus ada buah naga, itu bagus juga. Terus ada buah melon, ada buah semangka, itu usahakan dimakannya yang fresh supaya bagus diserap oleh tubuh begitu ya. Terus di sini kurangi minuman yang memiliki kandungan gula. Minuman apa yang memiliki kandungan gula? Seperti minuman yang ada kotak-kotaknya itu, yang ada kaleng-kalengnya itu, ya, seperti minuman yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, yang cepat saji itu, ya. Itu memiliki kandungan gula yang tinggi dia. Selain kandungan gulanya tinggi, itu juga menyebabkan cepat mengantuk nanti, ya, tertimbun di tubuh nanti akan cepat mengantuk dan menjadi lemas kita biasanya. Terus banyak minum air putih. Siapa yang sudah banyak minum air putih sini? Sudah? Sudah? Untuk kesehatanmu, bawa tumbler dari rumah, bisa minum air putih, ya. Kurangi minuman yang mengandung banyak gula seperti tadi.
Terus mengawali program olahraga dengan teratur. Seperti Ibu bilang tadi, olahraganya tidak harus ke lapangan angin sore atau olahraganya tidak mesti jauh-jauh nge-gym. Di rumah bisa olahraga kecil seperti lari kecil, jalan-jalan seperti itu. Sepedaan juga termasuk ya, walaupun ringan tapi itu juga termasuk olahraga. Ya, tidak harus yang seperti berencana banget gitu, sepertinya harus ke nge-gym gitu, tidak juga ya. Itu jauhi berat badan berlebih atau kegemukan. Itu juga menyebabkan kalian tidak sehat. Berat badannya berlebihan. Itu yang idealnya bisa ditimbang atau dilihat perkembangan berat badannya seminggu sekali atau maksimal 2 minggu sekali. Menaikkah, turunkah berat badan saya? Gitu nanti. Biar badan dengan tingginya itu ideal. Supaya langkah kita juga menjadi ringan. Ini jika mengalami kegemukan, gerak juga akan semakin susah, ya, semakin susah, akan mudah mengantuk, seperti itu. Langkah juga berat, naik juga tergopoh-gopoh, seperti itu. Mengerjakan apapun itu akan menjadi lebih malas jika badan kita berkelebihan atau mengalami kegemukan, apalagi obesitas itu. Terus istirahat yang berkualitas. Bagaimana istirahat yang berkualitas? Kalian sudah tidur? Sudah. Berapa jam? 1 jam atau 60 menit atau ada yang 30 menit. Tetapi di kamar sudah rebahan tetapi matanya tidak merem tapi pegang HP ya. Itu namanya tidurnya kurang berkualitas. Tidur yang berkualitas itu walaupun hanya 15 menit ataupun 20 menit, tetapi kalian tuh lelap tidur, seperti itu ya, lelap tidur, dan pas bangunnya itu kalian nanti akan merasa lebih segar gitu. Ya, itu namanya tidur berkualitas. Artinya benar-benar tidur, melakukan tidur gitu, tidak hanya tidur merem tetapi pikirannya masih kemana-mana gitu. Ya, itu namanya tidur yang berkualitas. Benar-benar tidur dan benar-benar lelap tidurnya itu, sehingga pada saat bangun itu kalian akan merasa lebih segar begitu. Yang 10, hidup sehat dengan berolahraga. Sama tadi sudah Ibu sebutkan, berolahraga itu banyak jenisnya. Di sekolah setiap hari Sabtu sudah senam ya, setiap dapat pelajaran PJOK juga sudah dapat pelajaran renang juga. Ya, terus yang 11, mempunyai lingkungan yang sehat. Di sini juga disarankan supaya bisa memberitahukan lingkungan terdekat dulu, yaitu orang tua ya, biar terlaksana pola hidup bersih dan sehat. Di sini mempunyai lingkungan yang sehat, seperti Ibu yang bilang tadi, salah satunya kan membuang sampah pada tempatnya, ya, jangan sembarangan. Itu juga penyebab cepat datangnya penyakit karena ada lalat yang menggerumuni. Yang kedua juga seperti yang perokok, kalian perokok pasif jadi bisa tertular. Itu juga salah satu lingkungan yang sehat. Ya, pemberitahuannya nanti sama orang tua bisa ya. Terus yang nomor 12, berpikir positif serta menghindari diri dari stres. Berpikir positif dan tidak terlalu negatif, berpikir baik dengan teman, dengan gaya hidup kesehariannya itu juga, terus juga itu bisa menghindari stres itu ya, menghindari stres ya, supaya kalian bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Itu juga termasuk jika kalian sudah stres, otomatis kegiatan yang terlaksana itu tidak maksimal, pikirannya sudah lain-lain seperti itu. Terus juga kalian tidak melaksanakan pola hidup sehat dari nomor 1 sampai nomor 11 ini. Yang terakhir, berpikir positif dan selalu serta menghindari diri dari stres. Hindari diri dengan stres, sesekali bisa refreshing. Mungkin kalian ada yang suka nonton video, film seperti itu. Ya, tetapi itu yang positif ya, itu juga salah satu menghilangkan stres. Atau menghilangkan stres dengan cara lain, masing-masing berbeda. Dengan cara apa lagi bisa menghilangkan stres?
Main game. Main game, ada yang nonton film Korea, ada yang jalan-jalan, ada yang menghilangkannya dengan tidur, beristirahat, leyeh-leyeh, dan yang lainnya. Nah, itu juga termasuk bisa menghilangkan stres. Mungkin juga dukungan dari orang tua. Ya. Kebersihan perorangan dan di dalam rumah. Cucilah selalu tangan dengan sabun setelah Anda bangun tidur, setelah buang air besar, dan sebelum Anda dan sesudah makan. Sudah biasa dilakukan? Ya. Ini cuci tangan, ingat sebelum makan, walaupun secepat apapun kegiatan dilakukan, harus cuci tangan, diingat ya, karena kuman-kuman kita supaya hilang dia dari sini ya. Terus teratur mandi. Mandilah setelah bekerja keras dan berkeringat. Sering mandi akan mencegah infeksi kulit, ketombe, jerawat, rasa gatal. Orang yang sakit termasuk bayi harus dimandikan minimal 2 kali sehari. Tidak hanya bayi aja, apalagi kalian misalnya habis beraktivitas, walaupun biasanya mandi cuma sekali paginya, tapi dengan padatnya kegiatan di sekolah, ya, padatnya kegiatan di sekolah, berkeringat banyak, usahakan nanti mandi lagi, itu supaya kuman-kumannya hilang nanti dalam tubuhnya, ya, kuman dari tubuh terhindar juga dari penyakit, begitu ya. Terus yang nomor 3, membiasakan selalu memakai alas kaki. Bila kita tidak memakai alas kaki, bisa terserang cacing, tambang yang memasuki tubuh melalui telapak kaki, dan cacing ini dapat menyebabkan kurangnya darah. Nah, kalau sekolah pakai sepatu kan sudah pasti pakai kaos ya. Kalau di rumah minimal pakailah alas kaki seperti sandal begitu ya, untuk menghindari seperti ada masuk cacing atau kuman melalui telapak kaki. Ini penting juga. Terus nomor 4, sikatlah gigi Anda sesudah makan dan sebelum tidur, dan hindari makanan yang manis. Siapa yang sudah melakukan gosok gigi? Yang sebelum tidur? Sudah? Berarti sudah termasuk pola hidup bersih dan sehat ini ya. Kalau ini yang sesudah makan, biasanya sebagian besar cepat-cepat buru-buru tidur gitu misalnya ya. Kenapa di sini perlu dibilang sikatlah gigi Anda sesudah makan dan sebelum tidur? Karena sesudah makan itu banyak masih sisa-sisa makanan yang menyangkut di giginya. Ya, jika langsung tidur itu nanti akan menyebabkan sakit gigi seperti itu. Otomatis kalau sudah sakit gigi, kalian sudah sakit itu namanya ya. Terus ini sebelum tidur. Sebelum tidur itu kenapa penting? Karena pada saat sebelum tidur semua makanan yang sudah masuk, makanan minuman yang masih tersisa, nanti kalau tidur itu supaya kalian bisa tenang, selain bisa membawa ketenangan dalam tidur, itu juga nanti menghindari gigi berlubang. Seperti itu. Apalagi ini makan makanan yang manis sebelum tidur itu, ya cepat itu merusak gigi itu. Yang nomor 5, jika membuang air kecil maupun besar, biasakan di tempat yang telah ditentukan, seperti kamar mandi, WC. Jangan membuang air kecil atau membuang air besar di sembarangan tempat. Siapa yang pernah kencing sembarangan tempat? Jangan dilakukan lagi ya. Usahakan kalau kencing, apalagi di sekolah, buang air kecil, apalagi buang air besar, sudah disediakan toilet di sekolah. Jadi semua itu dikeluarkan atau dibuang di toilet. Gitu. Buanglah sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Jangan hanya di sekolah saja diterapkan ini, di rumah juga jangan sembarangan membuang sampah. Ingat, buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah di saku, jangan buang sampah di tas, atau jangan buang sampah sembarangan, seenaknya saja.
ingat di tempat sampah yang tersedia ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Jangan meludah di lantai. Sekolah kita juga ini ada poinnya kalau meludah di lantai. Ada yang meludah di lantai? Nanti ini ada poinnya ya. Kenapa jangan meludah di lantai? Karena nanti dicari sama lalat. Ludahnya itu siapa tahu anak yang membuang atau meludah di lantai itu lagi terserang penyakit. Nanti ada lalat yang menghinggapi, hinggapnya jalan-jalan, lalatnya ke kantin, anak yang lain berbelanja ke kantin. Nah, di situ terserang penyakit nanti. Ya. Nomor 8, cucilah spray sarung bantal minimal 1 minggu sekali dan jemurlah kasur dan bantal Anda. Di sini juga penting untuk kesehatan dengan mengganti spray Anda ya di rumah minimal sudah seminggu. Semua perabot-perabotan itu juga di rumah perlu dicuci. Nah, dari pemaparan ini Ibu lanjut nanti menayangkan video. Di sini akan ada 2 peran, laki-laki memerankan video yang Ibu tayangkan nanti, ada yang menganut perilaku hidup sehat dan ada yang menganut perilaku yang tidak sehat. Nanti kalian akan bisa membandingkan. Ya, silakan disimak video yang Ibu tayangkan. Bagaimana setelah tadi menonton video yang Ibu tampilkan tadi, sudah bisa membedakan mana yang melaksanakan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dan mana yang tidak? Sudah dari tayangan tadi ya. Nah, apapun yang Ibu paparkan tadi melalui materi perilaku hidup bersih dan sehat, kedepannya Ibu berharap anak-anak semua melaksanakannya dari dalam diri kita ya. Beritahukan juga kepada teman, adik-adik atau keluarga yang lain supaya semuanya bisa hidup sehat. Karena kalau kita sudah sehat pasti akan bahagia. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD untuk bisa diisi oleh masing-masing anak ya, Bandung. Nanti ditulis di kertas, diisi nama sama kelasnya ya. Nah, baiklah anak-anak semua ya. Nah, setelah apa yang akan tadi, baik itu melalui tayangan video dan juga PPT dengan materi layanan perilaku hidup bersih dan sehat, apa yang akan anak-anak lakukan untuk kedepannya setelah materi yang Ibu berikan hari ini dan menonton video yang tadi Ibu tayangkan. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Ngurah? Setelah saya mendengar cerita PHBS, saya akan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari mencuci tangan sebelum makan supaya kuman-kuman yang menempel di tangan tidak ikut menempel di makanan yang kita makan. Ya, terus siapa lagi ada yang bisa? Ya, silakan. Setelah saya mendengarkan pemaparan tentang PHBS ini, saya ingin makan makanan yang sehat seperti makan sayur dan buah-buahan. Ya, siapa lagi ada yang bisa? Apa yang akan dilakukan setelah mengikuti materi hari ini tentang perilaku hidup bersih dan sehat dan juga setelah melihat tayangan video yang Ibu berikan di depan? Setelah saya melihat tayangan video tadi, saya tidak akan begadang lagi karena itu merusak kesehatan tubuh. Ya. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ya. Hari ini cukup sekian. Minggu depan Ibu akan memberikan
materi motivasi belajar. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi dan kedisiplinannya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Andri. Persilakan. Silakan anak-anak berdiri lagi. Ya. Terima kasih anak-anak.